Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaitataki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit terakhir 058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ke-9 saya pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini pula, kita akan membahas bagaimana cara memahami robotika dasar, pembacaan sensor, kontrol motor, dan demo dengan Tinkercad. Terus dilanjut dengan kita belajar tentang logika dasar dan contoh-contoh sintaks di berbagai bahasa. Lanjut, kita bakal belajar juga cara menulis kodenya, terus juga langkah-langkah yang bisa dilanjutkan dari apa yang telah kita pelajari, terus juga kita bakal install dan konfigurasi VS Code dengan kode C++, dan juga kita akan belajar struktur folder dan setup awal, struktur dasar kode, dan kita bakal menjalankan program pertama kita. Mari langsung saja ke bagaimana kita eh, bagaimana kita membuat sebuah kode atau membuat proyek di Tinkercad. Kan bisa langsung aja cari Tinkercad. Oke. Nah, ini contoh sebuah proyek yang ada di Tinkercad. Nah, proyek ini tuh terdapat sebuah lampu LED yang dimana kalau kita tekan tekan button ini dia bakal menyala. Nah, caranya dengan kita memakai kode-kode yang dimana kodenya itu mirip dengan yang ada di Scratch ya. Di sini juga ada kontrol, ada buat penjumlahan, terus juga variabel, terus notasi, output dan input. Oke, di sini langsung saja kita ingin membuat. Jadi di sini programnya sudah terbuat, yang dimana kita kalau misalkan mencet ini dia bakal nyala. Nah, di sini eh, kode bloknya itu jika kita jika digital pin 7 itu sama dengan satu, yang dimana pin 7 itu mengarah ke
sebuah tombol. Nah, jika tombolnya ini ditekan, dia itu bakal eh, menyetel pin 9, yang dimana pin 9 itu dia ngarahnya ke LED. Nah, ini ya, pin 9. Ini pin 7 ke arah push button. Dan di sini kalau misalkan kita klik buttonnya, dia itu bakal nyala. Kalau enggak, dia bakal redup. Jadi seperti itu. Lanjut kita bakal membahas bagaimana cara kita memahami sebuah konsep eh, konsep sederhana pengkodingan dari berbagai bahasa dengan cara kita langsung aja ke Blockly. Nah, di sini kita Blockly demo ya. Langsung saja kita buat. Di sini sudah eh, berjalan ya, yang dimana ketika kita men-set sebuah variabel menjadi satu, dia bakal ngulang. Nah, ini kan kondisi ya, boolean ya. Nah, ini kalau misalkan dia kondisinya kurang dari 4, dia bakal ngeprint terus hello world.
Nah, seperti ini. Sebentar, ini kan nggak bisa di. Nah, di sini udah jadi ya, sebuah contoh lagi. Jadi kita bakal ngeset sebuah variabel namanya itu count ke 1. Nah, dia bakal ngulang ketika si count ini itu kurang dari 4. Nah, karena satu itu kurang dari 4, dia bakal nge-repeat blok kode yang ada di sini. Dan perintahnya itu dia bakal ngeprint dan create text with hello plus count-nya. Nah, di sini count-nya itu di set count plus 1. Nah, jadi ketika kita nge-run programnya, nah itu dia bakal nge-run hello 1, terus hello 2, hello 3 sampai hello keempat. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini cara kita buat ngelihat kode-kodenya. Nah, itu kita bisa langsung aja ke sini. Nih. Nah, di sini yang dimana kode-kode di sini tuh nggak perintahnya ya hampir sama gitu. Dan logikanya itu hampir sama, logika dasarnya itu hampir sama kayak beberapa program yang ada di sini. Nah, kalau di JavaScript itu dia make while, dan Python juga pakai while. Bentar. Nah, sorry sorry. Kalau misalkan di JavaScript itu dia pakai print, nah tapi kalau di JavaScript itu dia pakai window alert, tapi kalau di Python itu dia pakai print. Nah, sama juga di PHP dia kalau misalkan pengen eh, menulis sebuah variabel, dia juga harus menyertakan tanda lambang $. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, itu ya dasar-dasarnya itu nggak jauh beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Mungkin seperti itu. Lanjut, kita bakal uh, ke ke logika dasar. Nah, di sini sebuah pemrograman itu dimulai dengan yang namanya masalah. Yang dimana masalahnya ini harus diselesaikan. Misalkan kita ingin mendapat sebuah hasil. Contoh satu ditambah satu. Itu kan eh, ya hasilnya dengan satu ditambah satu itu kan hasilnya kan 2 gitu. Nah, jadi di sini kita itu juga harus em, mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Terus dari cara-cara itu kita buatlah eh, sebuah rangkaian-rangkaian alur-alur bagaimana masalah itu dapat diselesaikan dengan cara flowchart. Nah, flowchart ini kan dia itu berisi tentang langkah-langkah yang lumayan besar kan ya. Misalkan dari proses awal kayak gimana, kedua kayak gimana, sampai ke akhirnya. Nah, dari situ nanti dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang kecil dan dibuat sebuah algoritma lalu ke kode ini. Nah, terus di sini juga persegi yang di sebelah kiri ini itu melambangkan sebuah masalah ya. Yang dimana masalah ini tuh sangat besar dan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah yang besar dengan kita membagi masalahnya itu ke berbagai, maksudnya kita memecah masalahnya itu satu persatu gitu. Kita selesaikan satu persatu dengan memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Dari bagian yang lebih kecil itu bakal dibagi ke yang lebih kecilnya lagi. Supaya kita itu dapat menyelesaikannya itu dengan enjoy dan juga kita mampu gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi
dari masalah-masalah yang tadi udah kita selesaikan atau urutan-urutan permasalahan yang udah dapat kita selesaikan. Nah, itu dia bakal diurutin satu persatu dan digabung ke masalah-masalah yang lain tuh yang udah selesai gitu. Jadi kalau yang satu udah kelar, nanti disambung yang kedua. Yang kedua nanti bakal ketiga. Jadi semakin eh semakin inilah, semakin jadi gitu. Jadi sebuah program yang awalnya kecil, itu dia sedikit demi sedikit bakal menjadi program yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari program yang kita buat, program yang kita buat dengan berbagai bahasa, C++, Python, JavaScript, terus bahasa C, itu semua dapat dikembangkan dengan ya itu tadi, Tinkercad, terus juga VS Code, pokoknya banyak kode editor lah. Dan juga dari bahasa itu kita juga bisa bikin sebuah web, sebuah komponen robotika yang mana tadi kita juga membuat sebuah lampu ketika sebuah lampu yang nyala ketika sebuah tombol itu ditekan. Nah, itu juga semuanya bisa dikembangin yang eh proyeknya itu lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Nah, dari eh project-project yang besar itu mayoritas itu menggunakan bahasa C++. Maka dari itu kita bakal mencoba untuk menginstalasi C++ ini di VS Code dan juga kita bakal menggunakan VS Code sebagai kode editor yang dimana nanti kita bakal belajar awal mula pemrograman dasar bagaimana kita uh, ngoding di kode editor VS Code tersebut. Nah, untuk menginstal VS Code sendiri, itu kalian bisa cari di Google dengan VS Code. VS Code. Nah, di sini kalian langsung unduh aja. Karena saya udah ada VS Code di sini, kita langsung buka aja VS Code. Nah, sini. Nah, di sini uh, untuk membuat program berbahasa C++, itu harus ada yang namanya compiler. Nah, bagaimana cara kita mengecek compiler kita? Dengan kita eh, ke CMD. Nah, kita cari dengan cara G++ version. Nah, di sini terlihat bahwa kita belum memiliki compiler buat C++. Maka dari itu kita harus download di eh, Google itu C++ VS Code. Nah, di sini. Nah, caranya dengan kita ke ini ya, main GW 64 ini. Nah, di sini kita juga diarahin nanti ke MSYS 2. Ya, kita langsung aja download yang ini. Nah, di sini juga banyak banyak tata caranya ya. Next.
Ini agak memakan banyak waktu, bisa kita cepat saja. Nah, di sini udah terinstall, langsung kita run saja. Nah, di sini untuk di sini kan udah terlihat kan kita udah berhasil membuka kan. Nah, caranya kita nyalain kodenya di sini ke si MSYS2 ini. Pastikan kodenya itu udah sesuai ya. Kalau udah bisa di enter. Nah, di sini udah selesai tahap pertama. Kita lanjut ke tahap kedua, yang dimana kita balik ke main gateway ini, lalu kita salin kode yang di sini. Oke, kita bakal install semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa close ini dan ngecek di environment kita. Oke, di sini kita cari environment variables, kita ke path. Nah, di sini kita juga harus menambahkan si main gateway ini ke variabel tadi dengan terminal ya seperti ini nih. Kita bisa ngecek itu di file di PC. Nah, MSCS. Nah, ini. Nah, di sini terminalnya tuh alamatnya sini ya. Nah, kita bisa langsung salin aja di sini. Salin, lalu kita tambahkan new, langsung kita oke aja. Nah, di sini udah berhasil. Nah, jika sudah, bisa kita langsung cek dengan CMD tadi, open, kita klik G++, version. Nah, di sini udah terlihat bahwa dia tuh udah terinstall compilernya. Jadi bisa langsung kita jalankan bahasa pemrograman C++ ini di VS Code. Langsung saja kita buat filenya.
Kalian juga bisa unduh juga buat extension-nya untuk C++. Terus kita juga eh, install untuk kode runner-nya sendiri itu. Nah, kita bisa langsung buat. Nah, di sini bisa langsung buat pemrograman dari C++. Nah, untuk selanjutnya kita bakal eh, membahas eh, bagaimana cara kita mengoperasikan C++ ini dari dasar-dasarnya. Oke, untuk dasar pemrograman dari C++ ini, caranya itu dengan kita ketik int main. Nah, dia langsung eh, otomatis ya eh, ke, nah kayak lanjutin codingannya gitu. Nah, lanjut kita ke, nah terus return nol titik koma. Nah, ini ya udah termasuk ini juga ya eh dasarnya gitu. Nah, dimana int main ini nih dia berfungsi sebagai fungsi ini mana dia bakal mengeluarkan ya bilangan bulat, terus di sini dia membalikan angka nol. Oke, sebentar. Nah, di sini eh kita juga bisa menambahkan, bisa harus, maksudnya kita harus menambahkan sebuah pustaka ya, include. Nah, ini. Terus di sini kita misalkan std hello world. Nah, di sini eh kita udah berhasil buat menjalankan codingan pertama kita di sebuah bahasa pemrograman yaitu C++. Nah, ini dia tuh buat ngeprint si hello world-nya ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dari
apa yang saya jelaskan itu dapat dimengerti dan menambah skill dan kemampuan kalian dalam belajar coding pada kali ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga mempraktekkan bagaimana cara kita untuk membuat coding sebuah program dari sebuah bahasa pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.